Halo everyone, bertemu lagi dengan Miss Meida di pembelajaran matematika di kelas 7. Are you ready guys? Oke, kali ini kita akan membahas bentuk baku dari bilangan. Ada bentuk bakunya untuk bilangan besar dan ada untuk bilangan kecil. Nah, ini aturan dari bentuk baku, jadi pastikan kamu taati aturannya ya. Oke, langsung saja, yuk, let's go! Bentuk baku. Apa sih itu bentuk baku? Bentuk baku adalah penulisan angka yang bernilai sangat besar atau sangat kecil dalam bentuk yang sederhana. Ya, jadi dalam bentuk sederhana. Bentuk baku bilangan besar dinyatakan dengan A kali 10 pangkat N dengan A di antara 1 sampai 10 dan N adalah bilangan asli. Jadi dinyatakan dengan A kali 10 pangkat N. Nah, untuk contohnya 1000. Bentuk baku dari 1000 adalah 1 kali 10 pangkat 3. Nah, kenapa seperti itu? Ya, kita perhatikan. Karena aturan dari bentuk baku, ya aturan penulisannya itu berubah menjadi A kali 10 pangkat N. Ya, jadi A-nya itu 1, bilangan yang di depan. Ya, kemudian kali 10 pangkat N. Nah, 10 pangkat N di sini adalah 3. Ya, kenapa bisa pangkat 3? Ya, di sini bisa pangkat 3 karena dihitung setelah angka 1. Jadi ada 1, 2, 3. Ya, jadi ada 3 angka setelah dari 1. Jadi makanya 1 kali 10 pangkat 3. Kemudian 15.000. Nah, ini agak sedikit berbeda ya. 15.000 cara penulisannya bukan berbeda sih sebenarnya karena ini yang 1000 1,00 sebenarnya. Hanya saja 1,00 kita tuliskan koma nolnya karena itu bukan angka penting gitu ya. Jadi untuk yang 15.000 ada 2 angka. Nah, jadi kamu tetap menuliskan A kali 10 pangkat N ya. Hanya saja A-nya di sini dalam bentuk bilangan desimal. Nah, penulisannya 1,5 ya, seperti itu. Jadi ada satu bilangan di depan dari tanda koma. Nah, dan yang lainnya di belakang tanda koma. Jadi mereka dipisahkan oleh desimal. Oke? Nah, cara menentukan kali 10 pangkat 4-nya ya, pangkat dari 4-nya dengan cara pindahkan tanda koma ini ke posisi yang ini ya. Jadi lebih gampang kamu untuk menghitungnya. Ya, jadi tentukan di sini tanda komanya. Kemudian kamu hitung pangkatnya setelah tanda koma. Cara menghitungnya berarti ada berapa angka? 1, 2, 3, 4. Nah, makanya di sini 10 pangkat 4. Nah, seperti itu ya. Kemudian 2.079.000. Nah, 2.079.000 cara penulisan bentuk bakunya sama dengan 2,079 kali 10 pangkat 6. Sama seperti yang tadi, tanda koma kamu pindah ke posisi antara 2 dan 0 ya. Nah, letakkan tanda koma, terus penghitungan pangkat dihitung setelah dari tanda koma ya. Jadi ada berapa posisi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6, makanya di sini sama dengan pangkat 6. Nah, seperti itu. Ya, kalau misalnya soal meminta menuliskan bentuk baku dari bilangan 2.079.000 ini dengan pembulatan 2 tempat desimal. Nah, seperti apa itu jadinya? Masih ingat nggak yang aturan pembulatan dari desimal? Ingat ya, yuk coba-coba diingat lagi. Nah, aturannya itu ketika bilangan persepuluhannya yang paling belakang itu adalah di bawah 5, maka dia dihilangkan ya. Kemudian, kalau misalnya di atas dari 5 atau 5 sama dengan 5 ya, jadi dia ditambah ke angka satuannya, jadi nambah ke satuannya lagi gitu ya. Nah, oke, kalau misalnya 2.079.000 ini dibulatkan menjadi 2 tempat desimal, nah dia akan seperti apa? 2,08 kali 10 pangkat 6. Kenapa? Karena dia kan di sini 9 nih. Ya, ini ada angka 9. Nah, 9 ini
berarti lebih dari 5. Ketika dia lebih dari 5, maka nambah satu satuan ke angka 7. Nah, dalam arti 7 jadi 8 dong. Nah, seperti itu. Makanya 2,08 kali 10 pangkat 6. Jadi pangkatnya tidak boleh diubah lagi ya. Dia tetap seperti yang di awal, hanya saja bentuk bakunya itu pembulatan sampai 2 desimal. Nah, jadi ini 2 desimal. Ya? Oke. Sekarang bentuk baku bilangan kecil. Yang tadi bilangan besar berarti kecilnya dong ada ya. Dinyatakan dengan A kali 10 pangkat negatif N dengan A ya antara 1 dan 10 dan N adalah bilangan asli. Yang tadi yang besar dia positif N-nya. Sedangkan yang bilangan kecil N-nya negatif ya. Oke, kita contohnya 0,001. Nah, bentuk baku dari 0,001 adalah 1 kali 10 pangkat negatif 3. Nah, kenapa di sini negatif 3? Karena aturan dari bilangan kecil, dia akan menjadi A kali 10 pangkat negatif N. Ya. Jadi negatif N-nya itu adalah negatif 3. Nah, sama seperti yang tadi, karena di sini ada angka 1, maka 1. Kemudian, kali 10 pangkat negatif 3. Nah, negatif 3 ini dapat dari mana? Kamu hitung setelah tanda koma. Ya, di sini ada tanda koma. Nah, di sini ada tanda koma ya. Nih, tanda koma. Ya, kamu menghitungnya setelah tanda koma. Ya, hitung ada berapa tempat ya di belakang setelah koma. Ada 1, 2, 3. Nah, makanya di sini negatif 3 gitu ya. Itu untuk menghitung pangkatnya. Kemudian contoh yang kedua, 0,001278 sama dengan, nah ini bentuk bilangan bakunya. Coba perhatikan, 1,278 sama seperti yang bilangan besar ya, tetap dia ada bilangan di depan tanda desimal ya, jadi di pertengahan ya. Jadi dia yang memisahkan antara satu bilangan dengan bilangan lain. Jadi ambil ya 1 koma kan. Nah, ini aturan ya. Jadi tidak, kenapa harus seperti itu? Jangan tanya seperti itu. Tapi ini aturan ya. Aturan bentuk baku gitu ya. Nah, jadi tanda koma pindahkan ke posisi 1 dan 2 ya. Jadi ada di antara ya. Berarti di sini ada tanda koma. Nah, setelah itu kali 10 pangkat. Nah, di sini ada negatif 3. Kenapa negatif 3? Negatif 3 itu diperoleh dari setelah tanda koma ya. Jadi tanda koma yang ini kan pindah nih ke sini ya. Jadi kamu ngitungnya setelah tanda koma lagi. 1, 2, 3. Nah, jadi ada 3 ya. Sebelum dipisahkan dari tanda koma ini. Jadi komanya pindah sebanyak 3 kali gitu ya. Yang harusnya tadi dia di sini, nah berubah menjadi di sini ya. Sehingga ada 3 bilangan di depan koma ya, seperti itu. Kemudian, kalau misalnya disuruh lagi untuk 2 tempat desimal ya, tinggal ini saja kita olah, kan 8 lebih dari 5, berarti dia pindah satu satuan ke yang di depannya ya. Jadi, di sini langsung 1,28 kali 10 pangkat negatif 3 pangkat, jangan pernah kamu ubah ya, dia tetap seperti itu. Kemudian yang ketiga nih, 0,00001301. Nah, bentuk bilangan bakunya harus tetap kamu tuliskan seperti ini, 1,301 ya, gitu. Kali 10 pangkat negatif 6. Nah, 10 pangkat negatif 6 ini dari mana? So. Nah, cara menghitungnya sama seperti yang tadi. Tanda koma ya, tanda koma pindahkan ke posisi antara 1 dan 3. Nah, di sini ada tanda koma ya. Nah, tanda koma ini kamu menghitungnya negatif 6-nya dari mana? Setelah tanda koma yang di depan pindah ke antara 1 dan 3, kamu hitungnya dari sana. Ya, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti itu. Jadi makanya di sini 10 pangkat negatif 6. Paham ya?
Oke, semoga kamu lebih paham untuk bentuk bilangan baku ya. Dan kalau disuruh untuk penentuan pembulatan dengan satu tempat desimal, nah kamu udah bisa ya. Tinggal satu itu kan di bawah 5, jadi hilang satunya, kemudian nolnya juga hilang, sehingga menjadi 1,3 kali 10 pangkat negatif 6. Nah, seperti itu. Oke, Miss harap kamu lebih paham lagi ya untuk bentuk bakunya. Yay, kita ke tantangan soal. Are you ready, guys? Oke, ready ya. Siap-siap tangannya untuk mengetik jawaban dari tantangan soal tersebut. Oke, soal yang pertama, bentuk baku dari 602.000. Silahkan hitung sendiri berapa banyak nolnya ya. Kemudian yang kedua, bentuk baku dari 0,004894 dengan pembulatan 2 tempat desimal. Ingat, 2 tempat desimal. Ya, silahkan kamu jawab di kolom komentar dengan format nama, kelas, nomor absen, dan jawaban kamu. Oke, ditunggu untuk jawabannya untuk poin plus kamu ya. Nah, poin plusnya untuk ulangan boleh, untuk tugas boleh. So, tunggu apa lagi? Kesempatan kamu sudah menunggu. Oke, good luck untuk jawabannya. Semoga kamu mendapatkan poin plus. Gimana Hayu perasaannya tentang dia? Dia? Bukan, maksudnya tuh belajar bentuk baku. Nano-nano nggak sih? Atau rasa yang belum pernah ada? Ups. Apapun perasaan kamu itu, pastikan kamu memahami dan menaati aturan dari cara penulisan bentuk baku ya. Jangan dilanggar. Dan perlu kamu ketahui, ini adalah materi subbab terakhir dari materi bilangan. Yeay! Congratulations! Dan apakah yang terjadi setelah ini? Yang akan terjadi adalah ulangan. Apa? Ulangan? Iya, ulangan. Jadi persiapkan diri kamu untuk ulangan. Pelajari lagi materi-materi yang sudah Miss kasih. Pastikan kamu mendapatkan nilai yang maksimal ya. Dan jangan lupa, untuk pertemuan kali ini silahkan absen di kolom komentar. Dan pastikan kamu menjawab dari tantangan soal. Yang benar akan mendapat poin plus di pembelajaran matematika. Lumayan kan poin plusnya. So, tunggu apa lagi? Silahkan langsung diketik jawaban dari tantangan soal ya. Dan see you untuk next meeting and bye-bye.